warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zari Farislianti dengan NIM 241060410. Berasal dari jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi kelas A. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ulumul Al-Quran, Bapak Ali Imron. Kemudian di sini saya akan menjelaskan review buku Islam dan Evolusi yang membahas tentang interaksi sains dan teologi Islam. Kemudian terdapat identitas buku, yaitu judulnya tadi Islam dan Evolusi. Penulisnya Sohaib Ahmed Malik, penerbitnya Reni Islam, tahun terbit Mei 2023. Halaman buku ini terdapat 516 halaman. Penulisnya merupakan asisten profesor di Zayed University Dubai. Gelar dalam teknik kimia, filsafat sains dan agama, serta PhD dalam bidang kimia. Fokus penelitiannya yaitu sains dan agama, ateisme, serta teologi Islam. Kemudian, dalam buku ini disebutkan apa itu evolusi. Evolusi adalah transformasi spesies dari bentuk primitif ke kompleks melalui mekanisme seleksi alam. Konsep intinya yaitu semua makhluk hidup berbagi leluhur yang sama. Manusia dianggap berasal dari spesies prasejarah. Nah, di dalam buku ini terdapat pertentangan utama dengan Islam, yaitu teori evolusi menyatakan manusia berasal dari proses seleksi alam, sedangkan di dalam Al-Quran menyatakan manusia diciptakan dari tanah dengan ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Islam dan evolusi dalam perspektif teologis. Menurut Muzaffar Iqbal, ia mengkritik penafsiran evolusi dalam Al-Quran tanpa mempertimbangkan tafsir holistik. Kemudian ia juga menolak naturalisme dalam interpretasi penciptaan. Nah, terdapat isu metafisis yang ada di dalam buku ini. Yang pertama, naturalisme, yaitu membatasi sains tanpa intervensi ilahi. Kemudian ada peluang. Proses untung-untungan dalam seleksi alam bertentangan dengan keyakinan Islam. Kemudian ada inefisiensi Tuhan. Pandangan bahwa penciptaan melalui evolusi tidak mengurangi kebesaran Allah. Nah, isi di dalam buku ini ada bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Yang pertama, bab 1 menjelaskan landasan teori evolusi, perkembangan teori evolusi hingga neo-darwinisme. Dampak negatif konotasi evolusi dalam agama. Kemudian yang bab 2 membahas tentang respons Kristen terhadap teori evolusi. Perbandingan sikap Kristen dengan Islam dalam menyikapi evolusi. Di bab 3 menganalisis ayat Al-Quran dan hadis terkait penciptaan manusia, yaitu surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Kemudian menunjukkan bagaimana Islam tidak secara langsung bertentangan dengan gagasan evolusi. Dan yang terakhir di bab 4 membahas tentang klasifikasi respon Muslim terhadap evolusi. Yang pertama ada pengecualian Nabi Adam, yang kedua pengecualian umat manusia, yang ketiga kreasi instan oleh Allah, dan yang keempat semua makhluk termasuk manusia melalui proses evolusi. Interaksi evolusi dengan teologi Islam. Integrasi teori evolusi dengan pandangan teologi Asy'ariyah. Evolusi tidak menafikan keimanan pada Allah sebagai pencipta utama. Nah, pandangan Imam Al-Ghazali, interpretasi klasik digunakan untuk menjembatani sains dan agama. Kemudian analisis ayat-ayat Al-Quran. Penulis menunjukkan bahwa evolusi dapat kompatibel dengan Al-Quran jika ditafsirkan melalui lensa hermeneutika modern. Nah, kelebihan buku ini menggunakan pendekatan teologi klasik Imam Al-Ghazali dalam membahas evolusi, menyediakan kerangka berpikir teologis untuk menjembatani sains dan Islam. Analisis evolusi dari sudut pandang sains, metafisika, dan teologi. Jadi tidak hanya dari Al-Quran saja, jadi yaitu tadi buku ini menjembatani sains dan Islam. Nah, kekurangan bukunya penggunaan bahasa akademik dan sulit dipahami, struktur narasi yang kaku, dan kurangnya klarifikasi filosofis
filosofis terhadap kritik metafisika teori evolusi. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa Islam tidak secara otomatis bertentangan dengan teori evolusi. Kemudian, pendekatan integratif dan komprehensif yang memperkuat pemahaman sains dalam perspektif Islam. Yang ketiga, menawarkan kerangka berpikir yang moderat, yaitu seimbang. Moderat sendiri kan artinya seimbang, jadi menerima evolusi secara parsial tanpa menolak teologi. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang buku ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.